Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat hari ini kalian sudah siap belajar ya, sudah rapi pakaiannya, kelasnya sudah bersih juga, bagus untuk hari ini yang piket. Kemudian silahkan dipimpin doa. Attention please. Let's pray together. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum memulai belajar, kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri semuanya. Berdiri. Masih ingat tepuk 7 anak Indonesia hebat? Anak Indonesia hebat? Masih ya. Nah, kita tepuk sekarang sambil diperagakan, sambil gerak badannya ya. Anak Indonesia hebat, bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, boleh duduk lagi. Masih semangat belajar ya? Masih. Tadi pointernya Ibu kemana ya? Enggak ada. Nah, minggu lalu Ibu sudah pernah masuk ke kelas menjelaskan tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang selanjutnya tujuan pelajaran kita hari ini ya. Kalian dapat menguraikan dan memberikan contoh berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ya, Ibu tanya ke kalian nih, apakah kalian pernah mengalami masalah ketika kalian sudah sampai sekolah, alat tulis kalian atau buku tulis kalian ada yang ketinggalan? Ada yang pernah ngalamin? Ya. Kemudian apa gimana cara kalian untuk menghadapi permasalahan itu? Biarin alat tulisnya nggak ketinggalan tuh gimana caranya? Coba salah satu, Niken jawab apa? Gimana caranya Ken? Nanti dulu. Gimana caranya? Mempersiapkan dari malam. Mempersiapkan? Dari malam. Ya, jadi malamnya sebelum kalian tidur itu jadwalnya dipersiapkan terlebih dahulu agar bukunya dan alat tulisnya nggak ketinggalan. Nah, selanjutnya, berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan langkah-langkah yang
Ya, dengan langkah-langkah yang teratur dan rapi. Itu pengertiannya ya. Contohnya misalnya ketika kalian membuat jus jeruk, akan membuat jus jeruk. Tentu kalian nggak langsung, saya mau buat jus jeruk, langsung jadi jus jeruknya, kan enggak kan? Pasti ada apanya? Ada langkah-langkahnya. Kalian harus menyusun langkah-langkahnya. Dari apa yang pertama kalau membuat jus jeruk misalnya? Ya, menyiapkan bahan, menyiapkan alat. Bahannya misalnya jeruk, alatnya blender. Kemudian ada caranya ya. Caranya airnya dituangkan dulu ke blendernya, kemudian jeruknya dikupas dulu, baru dimasukkan ke blender, dicampur gula, kemudian blendernya dipencet ya, kemudian menggiling mesinnya dan sampai dihidangkan. Tentu semua itu ada caranya, ada tahap-tahap dan langkahnya. Itulah yang dimaksud berpikir komputasional. Nah, selanjutnya, prinsip berpikir komputasional ini ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa, yuk? Ada 4. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, dekomposisi atau pengenalan pola, ya. Salah-salah. Maksud Ibu yang pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, ada yang namanya abstraksi. Kemudian yang keempat, berpikir algoritmik ya. Satu persatu Ibu jelaskan. Yang pertama, dekomposisi pemecahan masalah. Nah, di sini pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil ya. Contohnya ya tadi saat kalian membuat jus tadi itu ya yang sudah Ibu jelaskan. Nah, itu termasuk ke dalam ya tahap yang ini prinsip dekomposisi pemecahan masalah ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini berarti apa? Mengidentifikasi untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan ya, untuk menemukan solusi ya yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi kalian menemukan pola tersebut bisa kalian gunakan kembali, bisa kalian pakai lagi ya. Pengenalan polanya ini dengan melihat hal-hal yang mirip ya, yang mirip atau berulang agar bisa memecahkan masalah. Contohnya nih. Misalnya di sini ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ya. Kemudian ada 12, ada 14, 16. Nah, ini angka-angka ini pasti kalian langsung tahu ini tentang apa ini? Tentang angka apa ini? Kelipatan. Kelipatan berapa? 2. Nah, kelipatan 2. Nah, kalian berarti bisa mengenali polanya ya. Kemudian yang selanjutnya yang abstraksi ya, memilih hal-hal yang penting saja dan mengabaikan hal yang tidak terlalu penting. Jadi kalian hanya memilih hal-hal yang penting saja. Yang nggak penting itu kalian abaikan. Contohnya ya, ketika kalian mau gambar denah sekolah. Nah, pas kalian mau gambar denah sekolah, tentu yang kalian gambar apanya? Yang penting-penting apanya misalnya? Kalau denah sekolah, nah ya, ruang kelas. Terus apanya? Nah, kantinnya. Ruang kelas 1, ruang kelas 6, kantinnya. Pasti ruang-ruangan yang ada di sekolah yang kalian gambar.
bukan ada rumputnya, ada batunya. Pasti itu kalian abaikan. Kalian ambil yang penting-penting saja. Nah, itulah yang dinamakan berpikir secara abstraksi. Berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi. Contoh lagi, kalau kalian gambar wajahnya seseorang, gambar wajahnya orang. Tentu kalian pasti yang digambar apanya dulu kalau wajah nih. Nah, ya, ada mata, terus apanya? Hidung. Ya, pori-porinya kalian gambar enggak? Enggak kan? Nah, itulah. Berarti kalian ambil yang penting-pentingnya saja, mengabaikan yang tidak terlalu penting. Seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami semua? Ya. Selanjutnya, yang terakhir tentang berpikir algoritmik ya. Menyusun langkah-langkah yang berurutan dan jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah atau melakukan sesuatu ya. Jika kalian akan melakukan sesuatu, kalian harus punya urutan langkah yang benar. Jadi harus menyusun langkah-langkah yang benar. Nah, langkah-langkahnya itu yang disebut dengan prinsip algoritmik ya. Contohnya, ketika kalian mau masak nasi goreng ya, pasti ada urutan langkah-langkahnya kan? Dari nyiapin wajannya, nyiapin nasinya, nyiapin kecapnya, bumbunya harus diulek. Nah, itu harus langkah-langkahnya harus benar dan berurutan ya. Itulah yang disebut ini contohnya berpikir komputasional dengan prinsip algoritmik ya. Selanjutnya, nah Ibu tanya, ketika kalian akan membuat kue bolu nih ya, apa saja yang harus kalian lakukan? Coba jawab, Angel. Menyiapkan apa, Angel? Ya, menyiapkan bahan. Terus, apalagi, Rian? Selain nyiapin bahan, menyiapkan alat. Habis itu, setelah menyiapkan alat dan bahan, apa? Ya, mencampurkan bahan-bahannya. Misalnya tepung terigunya dicampur sama apa biasanya? Telur, sama gula, ya, sama simas dan lain-lain. Setelah itu, setelah dicampur diapain biasanya? Ya, di mixer atau diaduk pakai manual, pakai alatnya itu, diginiin. Habis itu setelah itu diapain, Sipa? Nah, dimasak ya. Dimasak caranya gimana? Di open. Sebelum di open tentunya diapain dulu? Dituang kemana? Nah, ke wadah cetakan bolunya. Setelah itu dimasukin di open. Terus di open. Setelah di open diapain? Diangkat. Kemudian jadilah disajikan dimakan. Nah, itu ya. Kemudian, dari apa yang sudah Ibu tanyakan, apakah kalian ada yang mau bertanya? Nggak ada? Yakin nggak ada yang mau tanya? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas semua, kalian di sini kan sudah bentuk 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah, Ibu di sini punya yang namanya LKPD. Di dalam LKPD ini ada studi kasus atau permasalahan, 2 permasalahan. Silahkan kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah diskusi, sudah selesai, satu persatu dari kelompok ini maju mempresentasikan hasil kerjanya ya. Jawabannya soalnya jelas? Nah, kalau jelas nih, dikerjain. Ayo agak dekat sana. Susah banget. Kalau enggak dibagi 2 aja nggak apa-apa. Itu kan ada 2 soal toh. Ada yang ngerjain yang ini, ada ngerjain yang ini. Apa-apa.
Nih, satu lagi. Ayo. Ayo. Bisa? Bisa, Bu. Yang ini, yang satunya coba yang lain baca yang ini. Kira-kira apa jawabannya itu yang satunya? Yang satunya sambil nulis, yang lainnya sambil itu. Nah, ayo. Ayo dicoba bareng-bareng. Diskusi bareng-bareng sini. Nah, merapat gitu toh. Merapat gitu. Nah. Kira-kira apa jawabannya? Nggak usah buru-buru, ayo dibacain yang benar. Ayo ini diskusi sendiri-sendiri malahan. Hah? Ya harus barengan. Dah. Harus diskusi. Dibaca itu ketika apa itu? Ketika kamu akan potong buah. Ayo diskusi. Singkat aja, itu kan kemarin singkat toh. Ngapain aja. Dengan nyaman. Ya udah. Yang ini nggak kelihatan kamera. Satunya ngerjain yang ini. Nah. Sudah? Ya kamu biasanya dicuci enggak? Enggak, memotong buah menjadi beberapa bagian dan dimakan. Ya udah nggak apa-apa, terserah gimana kamu biasanya gimana. Yuk coba diskusiin, dicuci dulu enggak? Oh, nggak usah ya nggak apa-apa. Ya, udah selesai. Nah, nanti maju ya perwakilan ya. Udah. Gimana biasanya itu kalau apa itu? Ya udah. Ditulis saja. Nanti kalau udah langsung maju. Hah? Nggak usah, nggak apa-apa. Udah gitu aja, nanti maju satu-satu. Sudah ya? Kelompok 1, 2, 3, 4 berarti. Duh, nggak bisa lewat sini aja. Sudah.
Udah kan? Ya. Kalau sudah, coba sekarang dari kelompok 1 silahkan maju. Niken, ayo perwakilan dari kelompoknya hasil diskusinya silahkan dibacakan. Di sini, maju di sini. Nah, udah baca soalnya. Yang lain dengarkan. Sekarang dibaca soalnya, Ken. Dika adalah siswa kelas 4 SD. Setiap pagi, Dika harus bersiap-siap ke sekolah. Tapi hari ini, Dika bangun terlambat. Ia bingung harus memulai dari mana dulu agar tidak terlambat ke sekolah. Apa saja langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan Dika? Mandi cepat tetapi bersih, memakai seragam dengan cepat tetapi rapi, sarapan secukupnya, menyiapkan buku sebaiknya waktu malam, memakai sepatu dengan nyaman. Kasus yang kedua. Ketika kamu akan memakan buah semangka yang berbentuk bulat besar, apa saja yang harus kamu lakukan? Menyiapkan alat seperti pisau, menyuci buahnya, dan memotong buah kecil-kecil. Ya, oke, sini jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Niken. Kemudian coba kelompoknya Indra, maju Indra, perwakilan. Langsung jawabannya aja ya. Tadi kan soalnya kan sudah dibaca ya. Apa masalah apa langkah-langkah yang harus dihadapi Dika? Mandi, memakai baju atau seragam, menyiapkan buku pelajaran, memakai sepatu, lalu berangkat ke sekolah. Ya. Memotong buah Yang menjadi ini nanti dulu, jeda dulu. Yang ini tadi yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. memotong buah menjadi beberapa bagian lalu dimakan. Nah, ya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Indra. Ya, jadi itu tadi jawaban dari presentasi kelompok kalian masing-masing ya. Jadi tadi kasusnya ada Dika ya. Dika itu setiap pagi dia terlambat. Nah, gimana caranya agar dia tidak terlambat berangkat sekolah? Tadi kelompoknya Indra jelaskannya langkah-langkahnya mandi, memakai baju, seragam, kemudian menyiapkan buku pelajaran, memakai sepatu lalu berangkat. Ya, beda dengan kelompoknya Niken. Kalau kelompoknya Niken, dia menyiapkan bukunya harus disiapkan dari malamnya sebelumnya. Jadi lebih mempersingkat waktu. Nggak apa-apa ya. Langkah-langkahnya kan beda-beda. Kemudian langkah-langkah yang kasus yang kedua, kalian menjawab soal bagaimana cara kalian memakan ketika kalian akan memakan buah semangka yang besar ya. Gimana caranya? Caranya gimana tadi? Kalau kelompoknya Niken dicuci dulu ya, disiapkan pesonya, ya alatnya, kemudian dicuci baru dipotong. Tapi kalau kelompoknya Indra ternyata nggak dicuci dulu, langsung dipotong kemudian dimakan ya. Nggak apa-apa ya, itu caranya masing-masing. Tapi lebih baiknya ya dicuci dulu supaya kalau semangkanya ada kotor-kotoran apa, tanah atau apa itu bisa bersih ya, higienis ya. Ibu punya soal di sini, soal mengurutkan langkah-langkah membuat mie goreng dalam bentuk permainan word wall ya. Jadi seperti biasanya kalau kita bermain di pelajaran lain ya, ini nanti Ibu tampilkan urutan langkah-langkahnya, kemudian kalian memasangkan ya, mana yang benar urutannya. Jadi kalian rebutan siapa yang bisa ngerjain, maju satu-satu ke depan ya. Ya. Nah, yang pertama, langkah pertama apa? Misalkan ini nomor 1. Kemana? Misal di sini, di sini. Ayo, siapa yang bisa? Siapa dulu? Niken, ya. Yang terakhir dulu apa yang langkah nomor 1 dulu? Nggak apa-apa. Satu itu yang terakhir. Ya. Terus, ayo, Indra. Ya, disentuh aja, ditaruh di mana, boleh. Nah, ya, boleh. Terus, ayo, siapa lagi? Hah? Ya, coba maju ke sana, Nah.
3 yang ditunjuk aja nggak apa-apa. Ke sini. Ya. Terus kemana? Bener. Yang atasnya ini. Ya. Terus selanjutnya yang keempat. Ayo, siapa? Rian, maju. 4 ke kemana? Ini. Ya. Terus kalau ada yang mau benerin boleh, yang 4 digeser kemana boleh. Kalau ada yang merasa salah, ayo cepat. Yang mana? 5 kemana? Terus 6 berarti yang terakhir ini ya, mie siap dihidangkan. Nah, ada yang merasa jawabannya ini salah? Coba kita lihat ya. Jreng. Nah, berarti jawabannya ternyata masih banyak yang salah. Coba kita koreksi. Tadi udah Ibu screenshot jawabannya. Digambar ya. Masih ada yang salah berarti. Ini hasil screenshotnya. Kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang pertama, yang benar mana? Siapkan alat dan bahan. Berarti benar ya? Benar. Kemudian rebus air, kemudian masukkan mie. Kemudian habis rebus air, kok masukkan bumbu ini mie goreng loh, mie goreng. Habis rebus air, kemudian masukkan mie, aduk hingga matang. Setelah itu ini 1, 2, 3. Terus habis itu tiriskan mie dulu dong. Ayo, ditiriskan mie dulu. Habis sudah ditiriskan, terus diapain? Masukkan bumbu. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6 ini mie siap dihidangkan ya. Jelas ya sampai sini? Dari apa yang Ibu sudah jelaskan dan kalian soal-soal yang kalian kerjakan, artinya apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Tentang apa yang sudah Ibu jelaskan, apa? Apa tuh Inza? Ya, bisa menerapkan cara berpikir komputasional. Setelah kalian tadi mengurutkan langkah ketika kalian akan membuat mie goreng ya, kalian mengurutkan langkah-langkahnya dari awal hingga akhir, berarti kalian sudah menerapkan apa? Cara berpikir komputasional. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Apa, Siva? Kita dapat menerapkan. Bentar, Ibu kasih media jelas. Kita dapat menerapkan dan menggunakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai situasi nyata, seperti membuat jadwal kegiatan harian, menyelesaikan tugas sekolah, hingga membantu pekerjaan rumah secara mandiri dan efisien. Ya, kasih tepuk tangan untuk Siva yang sudah memberikan kesimpulan ya. Berarti kita dapat menerapkan cara berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar hari ini? Apa yang kalian rasakan? Bosan? Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai
penerapan dalam coding dan kecerdasan artifisial. Itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Masih semangat semuanya? Tepuk semangat. Sekarang bukunya boleh diberesin. Sekarang siap-siap kita pulang. Berdoa dulu ya. Sudah? Ayo Rojak, duduk yang rapi. Rizky udah? Ya. Ayo dipimpin doa. Inza. Attention please. Let's pray together. Finish. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.